Pemanasan global atau global warming merupakan permasalahan serius yang kini sedang dihadapi oleh seluruh dunia. Sejak pertengahan abad ke-20, suhu bumi kian meningkat. Nah, peningkatan dari suhu bumi ini menyebabkan dampak yang buruk kepada kehidupan sosial. Lalu, mengapa hal ini bisa terjadi? Penyebab terjadinya fenomena ini adalah adanya aktivitas manusia yang menghasilkan gas serta zat yang berbahaya. Ketika emisi-emisi gas ini terlepas dengan bebas di udara, maka akan terjadi efek rumah kaca. Contoh dari gas-gas ini adalah karbon dioksida, nitrogen monoksida, nitrogen dioksida, klorofluorokarbon, dan juga metana. Ketika gas-gas ini terlepas, maka secara tidak langsung permukaan bumi akan tersumbang oleh gas tersebut. Hal ini menyebabkan panas matahari yang masuk ke permukaan bumi akan kembali dipantulkan ke permukaan bumi sebagai radiasi inframerah gelombang panjang dan juga ultraviolet. Hal ini akan menyebabkan suhu udara di permukaan bumi akan semakin meningkat. Nah, salah satu penyebab dari gas metana ini adalah adanya limbah kotoran yang tidak diolah dengan baik, yang kemudian akan merusak lapisan ozon. Selama ini di Indonesia masih banyak menggunakan sumber pembangkit listrik dari energi tak terbarukan seperti minyak bumi, gas alam, serta batu bara. Dengan menggunakan energi tak terbarukan secara terus-menerus akan memberikan pengaruh buruk bagi lingkungan. Pengeksplorasian untuk mengambil sumber energi primer dari bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, serta gas alam telah menginduksi transformasi pada ekosistem di lokasi-lokasi tangguh. Ini akan berpotensi mengurangi keragaman hayati dan mengakibatkan degradasi lingkungan. Dampak yang diberikan dari penggunaan sumber energi tak terbarukan sebagai pembangkit listrik tentu saja akan menjadi masalah besar dan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Dilansir dari Versi Indonesia tahun 2022, gas metana memiliki dampak 23 kali lipat lebih berbahaya dibandingkan dengan gas karbon dioksida. Gas tersebut cukup banyak dihasilkan di Indonesia. Dapat dilihat dari banyaknya industri peternakan milik pribadi maupun usaha yang ada di Indonesia. Pengolahan limbah ini dirasa kurang baik dan memerlukan inovasi baru. Perlu diketahui bahwa negara Indonesia adalah negara agraris dan sebagian besar petani memelihara sapi. Perlu diketahui juga bahwa sebanyak 17.602.538 ekor sapi kotor dan 507.075 ekor sapi perah yang dihasilkan dalam tahun 2022 dilansir dari Badan Pusat Statistik. Maka dari itu, kami memutuskan untuk membuat inovasi berupa membuat suatu pembangkit listrik yang menggunakan gas metana dari hasil kotoran-kotoran sapi yang telah dikumpulkan. Energi dari gas alam yang diambil dari bagian ini tidak dapat digunakan secara terus-menerus, dikarenakan energi ini eksistensinya kian menurun dan juga tidak dapat berbahan. Lalu, solusi dari permasalahan ini adalah dengan mengembangkan teknologi pembangkit listrik menggunakan tenaga gas metana. Sumber dari teknologi ini adalah menggunakan gas yang berasal dari penguraian limbah organik, termasuk limbah peternakan, sehingga emisi gas rumah kaca yang dikeluarkan berkurang atau lebih sedikit. Metana, yang merupakan penyumbang gas rumah kaca yang paling kuat, dapat digunakan sebagai sumber energi listrik yang dapat diperbarui dan juga lebih ramah lingkungan. Jumlah sapi yang ada di Indonesia tentunya mendukung dan juga mempermudah dari inovasi pembangkit listrik tenaga gas metana ini. Karena jika kotoran hewan-hewan ini dibiarkan secara terus-menerus, maka akan muncul berbagai dampak kepada lingkungan. Contohnya adalah munculnya gas metana yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. Kelebihan atau dampak positif dari pembangkit listrik tenaga gas metana juga dapat dirasakan secara
Melalui inovasi ini, kita dapat berkontribusi pada poin-poin dari Sustainable Development Goal atau SDGs, yakni pada poin ke-7, yaitu Affordable and Clean Energy atau energi bersih dan juga terjangkau. Dan selanjutnya juga pada poin ke-13, yakni Climate Action atau penanganan perubahan iklim. Dengan demikian, kontribusi pembangkit listrik tenaga gas metana dalam mengurangi emisi global dapat memperlaju perubahan iklim dan juga menjaga ekosistem serta menghasilkan energi bersih dan juga terjangkau bagi alternatif kehidupan kita. Proses pemanfaatan gas metana yang dihasilkan dari kotoran hewan menjadi energi listrik dapat dilakukan melalui proses yang disebut anaerobic digestion atau pencernaan anaerobik. Ini merupakan proses biologis yang dimana memecah materia organik seperti kotoran hewan dan lingkungan tanpa oksigen. Sebelum dapat digunakan sebagai bahan dalam pabrik listrik, kotoran hewan dikumpulkan dan dicampurkan dengan bahan organik lainnya untuk meningkatkan efisiensi pencernaan anaerobik. Setelah dikumpulkan, kotoran akan dihancurkan atau dicairkan agar nantinya akan dikompostkan. Selanjutnya, campuran ini akan ditaruh ke dalam digester anaerobik yang sebenarnya adalah tangki yang terdapat. Setelah proses ini akan membentuk suatu gas biogas yang sebagian besarnya adalah gas metana dan karbon dioksida. Lalu ada juga gas-gas lain yang berupa kecil. Nah, langkah selanjutnya adalah biogas yang dihasilkan tadi dikumpulkan menjadi satu dari digester. Sistem pengumpulan ini meliputi pipa-pipa yang langsung terhubung ke dalam tangki penyimpanan atau bisa langsung menuju ke proses lebih lanjut. Meskipun biogas ini bisa dimanfaatkan, namun biogas ini perlu diproses lagi dikarenakan harus menghilangkan kontaminan-kontaminan seperti hidrogen sulfida dan juga uap air. Proses ini meliputi pemisahan membran seperti adsorpsi karbon aktif dan juga scrubbing. Setelah itu, biogas bisa dimanfaatkan lebih lanjut untuk menjadi sumber energi yang lebih bersih dan juga memiliki nilai kalori yang lebih tinggi. Tahapan selanjutnya adalah bagaimana gas metana ini menjadi sumber energi pembangkit tenaga listrik. Cara kerja dari pembangkit listrik tenaga gas metana ini sebenarnya sama saja dengan pembangkit listrik tenaga gas yang lainnya. Setelah gas murni ini dihasilkan, gas tersebut akan dibakar dalam ruang pembakaran yang kemudian akan menghasilkan panas. Nah, panas ini dimanfaatkan untuk mengubah air menjadi uap. Uap ini selanjutnya akan menggerakkan turbin yang terhubung dengan generator listrik. Gerakan kinetik yang terjadi pada turbin akan menghasilkan energi listrik melalui generator. Listrik yang dihasilkan akan dinaikkan tegangannya oleh gardu induk tegangan ekstra tinggi atau biasa disebut gitet. Setelah melalui gitet, energi listrik yang dihasilkan akan disalurkan kembali melalui saluran udara tegangan tinggi dan akan melakukan transmisi ke wilayah-wilayah lain. Saluran udara tegangan menengah atau saluran kabel tegangan menengah akan menyalurkan listrik ke gardu distribusi, yang kemudian akan menurunkan tegangan listrik menjadi 380 volt. Tahap terakhir, saluran udara tegangan rendah akan menyalurkan listrik ke rumah-rumah warga dengan kisaran tegangan listrik sekitar 220 volt. Dengan mengkonversi gas metana menjadi listrik, sangat banyak manfaat yang bisa kita dapat. Seperti pengurangan emisi dari pemanasan global akibat penumpuknya gas metana yang ada pada ozon yang diakibatkan oleh pembuangan limbah kotoran dari peternakan yang tidak terfokus. Selanjutnya juga meningkatkan produktivitas dari peternakan. Jadi seorang peternak tidak akan bingung untuk membuang limbah peternakannya, yaitu berupa kotoran dari peternakan tersebut, dikarenakan kotoran ini akan diambil dan diolah menjadi suatu energi untuk membangkitkan pembangkit listrik tenaga gas metana. Dalam jangka panjang, adopsi luas teknologi pembangkit listrik tenaga gas metana ini dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi rendah karbon. Hal ini tentunya sejalan dengan upaya global, yaitu dengan mengurangi bahan bakar fosil dan beralih ke sumber energi yang terbarukan, yang tentunya lebih bersih dan juga lebih berkelanjutan. Dengan demikian, penerapan teknologi pembangkit listrik tenaga gas metana tidak hanya
digunakan untuk mitigasi perubahan iklim, yaitu dengan mengurangi emisi gas rumah kaca. Namun, teknologi ini juga membantu dan bermanfaat untuk pertumbuhan ekonomi dan juga inovasi sumber energi yang lebih baik ke depan. Dengan mengintegrasikan teknologi ini, kita dapat menciptakan solusi yang berkelanjutan dan juga berorientasi di masa depan untuk menghadapi tantangan lingkungan maupun tantangan sosial yang akan dihadapi oleh industri peternakan dan juga masyarakat secara global. Maka dari itu, kami ingin mengembangkan inovasi pembangkit listrik tenaga gas metana yang memanfaatkan limbah kotoran peternakan sebagai sumber energi pembangkit tenaga listriknya guna mengganti gas alam dalam langkah meminimalisir penyebab pemanasan global.